yang berbisa, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Muhammad, dan dengan informasi aktual dan tepat saya, program makan bergizi gratis atau MBG hadir untuk meningkatkan gizi anak-anak. Namun balik senyum, para siswa ada cerita lain. Para pedagang kantin sejak program ini banyak kantin sekolah sepi karena sudah mendapatkan makanan gratis. Kita akan melihat lebih dekat dampak bersama rekan kami Nasrullah di SMA Negeri 1 Ciluas. Semoga pemerintah dapat mencari solusi agar adil kantin hidup sebagai pergerakan ekonomi sekolah. Saya ingin menanyakan pendapat Ibu tentang adanya program makan siang gratis di sekolah ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah program ini berjalan? Sebenarnya sebelum program MBG ini berjalan, bahkan sebelum kepilih ya presidennya itu ya, saya sebenarnya itu mengkritisi program MBG ini ya. Sebelum dilantik, sebelum ada pengumuman calon presiden belum, masih lagi musim politik lah ya, pemilu gitu. Saya agak kurang cocok sebenarnya dengan program beliau. Karena apa? Karena masalah pendidikan di Indonesia itu kompleks ya, bukan masalah kurang makan kurang bergizi. Jadi kesejahteraan guru honorer itu masih jadi PR pemerintah. Kemudian kalau dibandingkan dengan program yang benar-benar urgen, menurut saya lebih mending kuliah gratis daripada makan siang gratis. Kalau kata saya, benar. Masalahnya kalau program makan siang gratis itu setiap siswa menu makanannya itu beda-beda seleranya. Ada yang nggak senang ayam, senangnya ikan. Ada yang nggak senang telur, senangnya itu mungkin ya gitu. Jadi apa ya, harus dianalisis menurut saya. Yang jadi heran ya, saya perhatiin makanan anak itu banyak nisa tahu, katanya tahu bakal dianalisis. Kalau banyaknya nisa nggak bakalan diadain tahu-tahu. Ternyata masih ada lagi tahu, berarti nggak dianalisis dong, ya nggak? Dulunya makan bergizi ya, tapi pas dilihat ya ada makanan yang kayaknya kurang bersih mana ya gitu. Terus jeruk-jeruknya asem ya, terus tahunya kadang agak kecut gitu ya, tempenya kadang kayak udah berhari-hari gitu ya. Jadi ini judulnya makan bergizi apa asal makan? Kalau anggaran MBG ini disalurkan untuk kebutuhan pendidikan yang lebih urgen lagi, menurut saya sih kayaknya masih banyak yang perlu diprioritaskan dibandingkan makan siang. Contoh lagi ya, banyakin aja PIP daripada gratis. Karena apa? Kalau makan siang gratis, yang kaya dapat, yang miskin dapat, ya nggak? Kalau yang kaya tiap hari bosan makan ayam, mereka itu pengennya daging, pengennya rendang, ya kan? Pengennya gulai, segala macam. Akhirnya tidak tepat sasaran. Kalau yang biasa di rumah makan sama ikan asin dikasih ayam, alhamdulillah bagus itu makannya. Menurut saya sih dana pendidikan itu harusnya tetap tepat sasaran kepada yang membutuhkan, itu aja. Jadi harus dianalisis lagi lah. Jadi apakah program ini berdampak pada pendapatan Ibu sehari-hari? Nah, saya kan punya kantin nih. Sebenarnya saya itu tak kebayang sebelum semacam itu ada MBG, saya tuh udah mengukur ya, kayaknya sih berpengaruh besar ke pendapatan kantin. Ternyata benar. Nah, bukan kantin saya aja ternyata, kantin lain juga. Kalau saya yang awalnya karyawan ada 3, saya berhentikan 1. Jadi sekarang punya 2 karyawan. Yang awalnya saya itu jualan rice ball, ya alhamdulillah pendapatannya gitu. Sekarang sama sekali nggak bisa dagang rice ball. Bingung. Anak-anak banyak nyari makanan itu kalau pas makanan dari MBG-nya itu nggak enak, coba banyak nyari di kantin tuh. Misalnya kan bingung nih, sekarang MBG-nya enak apa kagak? Nih jualan nasi apa kagak? Bukannya bingung. Ini kan Indonesia, saya ngomongnya agak kasar ya.
bagaimana langkah Ibu untuk tetap bisa bertahan dengan kondisi ini? Ya alhamdulillah sih dari karyawan naik sama ya, karena kan sekarang kita nyari apa penghasilan, barang-barang naik, jadi bagi karyawan naikin walaupun pendapatan berkurang. Jadi itu konsekuensi dari pendapatan yang kurang, kayak yang marah, ya udah karyawan yang kurangin gitu kan. Nah, ya tinggal kreativitas karyawan aja lah, jualan makanan atau jajanan yang banyak disengaja sama siswa. Jadi secara keseluruhan bagaimana pandangan Ibu tentang program ini? Nggak setuju. Mendingan banyakin PIP dan kuliah gratis, kemudian guru-guru honor cepetan diangkat PNS deh, jangan P3K lagi, karena kesejahteraan guru itu berpengaruh kepada perkembangan pendidikan di Indonesia. Kalau dulunya itu masih ya nyari-nyari sampingan jualan-jualan, gojek ada loh, ada. Jadi teman saya suami istri guru honor, karena gajinya kecil, akhirnya nyari tambahannya itu dengan jualan online, dengan ngegojek suaminya. Jadi sekarang itu kayak kurang perhatikan kesejahteraan guru, terutama guru honor. Terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya Ibu. Saya Muhammad Alif Badan dan pamit undur diri, sampai jumpa.